teach them, ya, itu semua itu penting. Bagaimana kita mendidik mereka, how to teach them, bagaimana kita mengajari mereka. Karena banyak dari kita orang tua, saya mengaku sendiri dulu saya belum banyak tahu tentang bagaimana mendidik anak. And what is the method can we use, ya? Apa yang metode yang harus kita gunakan? Karena satu anak dengan anak yang satu berbeda. Jangankan murid lain yang orang tuanya berbeda, sedangkan kakak beradik aja berbeda. Jadi satu guru 10 siswa, nggak bisa hanya pakai metode satu. That's why our school use method moving class and active, creative. Karena anak-anak itu tidak hanya satu metode digunakan. Jadi itu dulu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita ajukan, ya kan? Dan we must know when we teach something to our children. Yes. When we teach something to our children. Jadi kapan kita ajarin sesuatu kepada anak kita? Jadi mengajarin itu banyak. Ada reading, ada sosial, ada disiplin, ada orderly, ada obedience, ada juga yang namanya focus, ya. Itu poin-poin itu kita perlu tahu dulu kapan. Dan usia anak-anak itu ada dari 0 sampai 6 bulan, itu golden age-nya seperti Mr. Jasa bilang tadi. 6 tahun. Ya, 0 sampai 6 tahun itu golden age. Jadi kita harus patok-patokin itu. 0 sampai 2 tahun ngapain? 2 sampai 3 ya apa yang harus kita ajarin kepada anak yang usia 2 tahun? Apa yang harus kita ajarin kepada anak yang usia 3 tahun? Can we teach reading to 3 years old? Ya kan? Nah, kalau saya dulu anak saya memang sampai Karen 3,5 tahun, padahal kita guru TK waktu itu, saya guru TK. Tapi belum saya sentuh yang namanya ABCD. Belum. Tapi sepupu-sepupu saya udah pada bisa. Tapi ini kita tugas sebagai orang tua adalah ini tadi poin-poin yang saya bikin, bahwa kita nanti boleh coret-coret di rumah. Ya, pertama tadi how to educate our children, how to teach them, bagaimana cara mengajari mereka, apakah dengan cara kita seperti guru di rumah dan kita sebagai penyuruh-penyuruh kepada mereka. Kita harus tahu itu, ya. And then kita harus tahu kapan kita ajarin hal ini. Tentunya kita sebagai orang tua nanti kita tulis apa sih yang harus saya ajarin selama ini ke anak-anak saya. Oh, udah tepat belum yang bagian A ini, udah tepat apa belum, ya. Jadi itu supaya membantu kita nanti di sekolah. Oke, itu bagian dari orang tua, ya. Poin penting tadi, we have to know, we must know when we teach something to our children, ya. Itu poin sangat penting karena itu akan berkesinambungan dengan kami nantinya di TK. Nah, nanti setelah saya bicara, Miss Mary will explain about academic, apa aja yang kami kerjakan setiap hari. Miss Mary akan menjelaskan lebih detail karena memang kita dalam sebuah organisasi seperti biasa, ya, kita harus expert di bidang kita masing-masing, ya. Miss Mary harus menguasai semua yang harus dikerjakan setiap hari karena yang terjun langsung di lapangan setiap hari adalah Miss Mary. Dan saya harus penuh segudang ide, segudang metode untuk saya share ke Miss Mary. Ini. Dan Miss Mary harus punya segudang ide juga untuk show itu ke anak-anak, gitu. Jadi kami adalah guru-guru yang terus belajar, tidak membatasi diri kami untuk belajar, ya. Jadi di sini kita nanti akan mengajarin disiplin anak-anak, ya. Orang tua mohon tidak tersinggung ketika kami akan menyuruh anak. Jadi kami akan menyediakan kabi-kabi, ya. Misalnya tulis nama Josean, Theo, Dama, Charles. Nah,
we will put all the thing in the basket. Ya, jadi anak if they want to study, he can take his basket and put in the class. Jadi gurunya itu tugasnya menyuruh anak untuk melakukan hal-hal yang menjadi bagian anak. Okay, students, now we will start our lesson and take your basket. Nah, setelah belajar nanti, please tidy up your basket and put it back. Silakan rapikan dan taruh kembali. Nah, jika ada orang tua yang melihat, kenapa gurunya ya nyuruh-nyuruh anak saya ya? Nah, jangan. Karena itu bagian dari disiplin yang sedang kami atur, ya. Dan misalnya kami di dalam kelas juga, makanya kemarin kan orang tua kaget ya pas kami show semua kemampuan anak-anak, mereka nyanyi, dance, apalagi conversation, apa drama ya dalam bahasa Inggris. Kok ini anak-anak dari mana ya? Orang tua nggak ngerti mereka ngomong apa. Tapi perasaan di sekolah cuma belajar ya, karena sejak pandemi kita memang meng-cut banyak aktivitas ya. Yang kalau biasanya harusnya kita masuk ke motorik halus, motorik kasar, kita main kotor-kotoran biasanya main. Kalau lagi main kotor-kotoran, main apa. Nah, itu semua metode-metode yang kita gunakan. Karena kita moving class dan tidak hanya melulu di kelas sana, tidak hanya melulu di sini, tidak hanya melulu di luar, kita pindah-pindah. Jadi dalam sehari kita akan penuhin jadwal itu, ada song and movement-nya, nanti mungkin ada miss ya jadwal ya, schedule-nya song and movement, lalu intinya ada juga GPR, graded reading program. Nah, itu sesuatu yang membaca tanpa dieja ya. Jadi untuk kayak misalnya ya Theo nantinya, Theo ini kan nanti untuk letternya itu only perkenalan ya. Hanya sekedar mengingat, dan kita tidak fokus kepada dia udah pintar menulis ABCD. Nah, kita juga paksa menulis enggak. Jadi kita nanti dengan